Halo, bertemu lagi dengan Bu Lutfi. Nah, tadi kalian sudah mengerjakan latihan soal, ada 4 latihan soal tentang diagram Venn ya. Pasti kalian bisa semua ya, karena sudah dicatat di buku, ada di buku paket. Kalau kalian masih belum mengerti, bisa di playback atau diputar ulang video yang tadi. Oke, kita beranjak ke bab berikutnya, yaitu tentang operasi dua himpunan. Nah, di sini kita akan membahas ada 4 operasi dalam dua himpunan. Apa saja? Ya, kita mulai. Yang pertama ada irisan dua himpunan atau bahasa Inggrisnya adalah intersection. Definisinya, irisan himpunan A dan B ditulis A irisan B. Nah, di sini ada A seperti lengkungan ke bawah seperti huruf N. Nah, seperti huruf N ini bacanya bukan A N B tapi A irisan B. Irisan himpunan A dan B ditulis A irisan B adalah himpunan semua objek yang menjadi anggota himpunan A sekaligus menjadi anggota himpunan B. Jadi yang namanya irisan ini anggotanya ada di himpunan A dan ada di himpunan B. Jadi yang sama itu disebut irisan. Contoh nih, Bu Lutfi punya himpunan P terdiri dari huruf A, B, C, D, E dan himpunan Q terdiri dari D, E, F, G, H. Yang ditanyakan adalah tentukan P irisan Q. Berarti kita mencari anggota yang sama antara himpunan P dan himpunan Q. Jawabannya adalah P irisan Q, yaitu anggotanya D dan E. Karena D dan E ada di P dan D dan E ada di Q. Nah, jadi P irisan Q adalah DE. Bisa ya? Jadi kalian cari anggota himpunan yang sama dari dua himpunan itu. Oke? Ingat, kalau ke bawah seperti huruf N berarti irisan ya. Kita lanjut. Yang kedua adalah gabungan dua himpunan atau bahasa Inggrisnya union. Definisinya, gabungan himpunan A dan B ditulis A gabungan B. Nah, seperti A, seperti huruf U ini bukan dibaca U, tapi dibaca gabungan. Berarti bukan A, U, B, bukan ya. A gabungan B adalah himpunan semua objek yang menjadi anggota himpunan A atau menjadi anggota himpunan B. Jadi di gabungan ini kita menggabungkan semua anggota A dan anggota B, digabung semuanya. Yang sama hanya perlu ditulis salah satu. Lutfi beri contoh, himpunan P adalah A, B, C, D, E, dan himpunan Q adalah D, E, F, G, H. Tentukan P gabungan Q. Nah, yang ditanyakan adalah gabungannya, berarti kita menulis semua anggota P dan semua anggota Q. Nah, jadi jawabannya P gabungan Q sama dengan A, B, C, D, E dari himpunan P dan D, E, F, G, H dari himpunan Q. Kita gabung, tapi D dan E hanya perlu ditulis satu kali. Kenapa? Karena mereka sudah sama, berarti hanya perlu ditulis satu kali yang sama. Semuanya ditulis ya antara himpunan P dan himpunan Q. Nah, itu tadi yang dinamakan dengan gabungan. Tandanya seperti huruf U, tapi bacanya adalah gabungan, bukan U. A gabungan B. Oke, sip. Sudah ada irisan, udah ada gabungan. Kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga adalah komplement himpunan atau bahasa Inggrisnya complement. Definisinya adalah komplement himpunan A ditulis A pangkat C kecil adalah himpunan semua anggota himpunan S yang bukan anggota A. Jadi nulisnya itu ada huruf A kapital di mana itu nama himpunan, lalu ada C kecil di pangkat di atas bacanya A komplement. Jadi ini bacanya mana ini? A komplement, C kapital tapi kecil di atas sebagai pangkat ya. A komplement. Kalau B ya B komplement. Komplement itu yang bagaimana? Semua himpunan semesta selain A. Berarti kalau A komplement berarti semua himpunan semesta kecuali A. Kalau B komplement ya semua himpunan semesta kecuali B, gitu ya. Nah,
Di sini ada contoh S, himpunan semesta S adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 anggota. Dan himpunan Q adalah 1, 3, 5, 7, 9. Nah, himpunan S ini kan lebih banyak anggotanya daripada himpunan Q. Yang ditanyakan tentukan Q komplement. Nah, bukan Q C ya, Q komplement. Hati-hati, Q komplement. Nah, jawabnya adalah Q komplement adalah semua himpunan S ini selain himpunan Q. 1, apakah himpunan Q? Iya, berarti tidak perlu kita tulis lagi. 2, apakah himpunan Q? Bukan, maka dia termasuk Q komplement. 3 termasuk Q berarti tidak kita tulis. 4 tidak ada di Q berarti kita tulis Q komplement. Begitu juga selanjutnya 2, 4, 6, 8, 10. Jadi di sini dari anggota himpunan semesta 1 sampai 10 mana yang bukan termasuk anggota Q? Yaitu 2, 4, 6, 8, 10 ini disebut dengan Q komplement selain dirinya gitu ya. Bisa? Irisan gabungan komplement. Yang keempat adalah selisih himpunan. Definisinya yaitu selisih himpunan B terhadap himpunan A adalah himpunan semua anggota himpunan A yang bukan anggota himpunan B. Dinotasikan A dikurangi B. Jadi semua himpunan A dikurangi himpunan B. Anggotanya saja dikurangi. Selama ini ya, himpunan P adalah A, B, C, D, E, dan himpunan Q adalah D, E, F, G, H. Yang ditanyakan tentukan P dikurangi Q. Jadi kita mencari himpunan P yang tidak ada di Q. Nah, kayak dikurangi gitu loh. Ini anggota himpunan P dikurangi anggota himpunan Q. Karena di Q ada D, E, F, G, H, berarti D, E, F, G, H yang ada di P kita hilangkan. A, B, C, D, E yang ada adalah DE yang sama antara himpunan P dan himpunan Q. Berarti P dikurangi Q atau selisih himpunan P dan Q adalah A, B, C, D. Karena itu adalah anggota yang ada di P tapi tidak ada di Q gitu. Berarti itu selisih himpunan. Sudah ya? Berarti kita sudah belajar 4 operasi himpunan. Yang pertama yaitu irisan seperti huruf N. Yang kedua adalah gabungan tadi simbolnya seperti huruf U. Yang ketiga adalah komplement, simbolnya seperti C di pangkat. Yang keempat adalah selisih himpunan, yaitu tandanya minus atau dikurangi. Nah, di situ ada contoh-contohnya, ada definisi dan pengertiannya. Nah, salin materi operasi dua himpunan yang ada tadi pada video ini ke buku tulis kalian. Tulis secara jelas dan tulis beserta contohnya ya. Jadi nanti kalau setelah ini ada latihan soal tentang operasi dua himpunan, kalian bisa menyelesaikan. Nanti bisa kalian buat belajar juga. Oke? Bisa ya, cukup sekian video hari ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Bye. Assalamualaikum.